Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkanisa Indah, saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Materi kali ini adalah hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman, kecintaan, dan kemampuan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar dalam pembelajaran ini meliputi pemahaman teks, tafsir, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pemahaman terhadap isi ayat Al-Quran dan Hadis. Afektif adalah membentuk akhlak mulia dan yang berdasarkan ajaran Islam. Kemudian afektif adalah membentuk kemampuan untuk menghafal, membaca, dan mengamalkan dalam kehidupan. Kemudian pengertian silabus, TP, ATP, dan kurikulum serta hubungannya. Silabus TP atau tujuan pembelajaran adalah perincian dari silabus yang menguraikan tahapan pencapaian kompetensi dalam setiap pertemuan. Sedangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran ialah perincian dari silabus yang menguraikan tahapan pencapaian kompetensi dalam setiap pertemuan. Kemudian kurikulum adalah kerangka dasar yang mengatur tujuan, isi, strategi, serta evaluasi dalam pendidikan di tingkat nasional. Hubungan antara ketiganya yaitu kurikulum menjadi pedoman utama, serta silabus merinci bagaimana kurikulum diterapkan dalam mata pembelajaran, dan ATP menjadi panduan operasional pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian model dan metode pembelajaran serta hubungannya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis untuk mengatur pengalaman pembelajaran peserta didik. Contohnya, model discovery learning, problem based learning, dan cooperative learning. Sedangkan metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi. Contohnya ceramah, diskusi, ataupun kerja kelompok, tanya jawab. Hubungan antara metode dan model ialah model pembelajaran mencakup metode yang digunakan dalam penerapannya. Misalnya, model PBL sering menggunakan metode diskusi dan pemecahan masalah. Pemilihan metode harus sesuai dengan model yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah perbedaan sumber dan media serta hubungannya. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk dijadikan referensi seperti buku, jurnal, atau Al-Quran dan Hadis. Sedangkan media adalah alat teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis maupun materi-materi yang lainnya seperti video, audio visual, maupun aplikasi interaktif. Hubungan di antara keduanya yaitu adalah media berfungsi untuk menyampaikan informasi,
dari sumber belajar yang dengan lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya, tafsir Al-Quran bisa menjadi sumber belajar. Sedangkan videografi, tafsir Al-Quran adalah media yang digunakan untuk menyampaikan tafsir tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu pengertian, penilaian, dan evaluasi serta hubungannya. Penilaian adalah proses mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran baik secara formatif maupun secara sumatif. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih luas mencakup analisis terhadap efektivitas pembelajaran termasuk metode, strategi, dan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara penilaian dan evaluasi. Penilaian adalah bagian awal dari evaluasi atau hasil penilaian peserta didik digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pembelajaran di masa mendatang. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.